penelitian. Nah, ketika sudah membicarakan langkah-langkah penelitian, maka masing-masing harus siap dengan eh, tentatif rencana judul skripsinya, ya, tesisnya. Tapi minggu ini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian sekaligus ada praktikum. Karena kan ini 3 SKS, 2 SKS kita kuliah 2 kali 50 menit, kemudian saya lanjut nanti dengan praktikum 1 jam. Praktikumnya yang gampang-gampang saja, tidak perlu ke lapangan, tetapi Anda nanti membuat kalimat atau contoh frase, kalimat atau paragraf yang mencerminkan berbagai jenis penelitian gitu. Nanti setelah saya jelaskan Anda akan paham dengan sendirinya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Saya nanti akan mencoba untuk seperti biasa, saya akan mengajar, walaupun kita kuliahnya online, tetapi kita samakan saja dengan kuliah di kelas offline. Artinya adalah saya dengan mahasiswa selalu berinteraksi, seakan-akan saya berada langsung di depan Anda, sehingga kita memang face to face ya, F to F istilahnya, face to face, sehingga Anda tidak boleh menutup kameranya karena face to face saya harus melihat apa melihat ini Anda, tetapi saya sendiri harus, karena ternyata di sini di Timor Leste agak susah sinyal ya. Kalau saya nanti hidupkan on cam yang melayani banyak saluran ini, sepertinya akan terganggu, sehingga saya sendiri mohon izin tidak on cam ya. Oke, jenis-jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian itu ada berapa macam, dan sebagai seorang eh, calon master ya, kalau apa beda antara sarjana kemudian S1 dengan S2, magister, nanti dengan S3 doktor, itu nanti akan saya jelaskan khusus pada sela-sela pengajaran ini, mungkin di akhir-akhir dari bagian saya. Tapi yang jelas secara ringkas saja bahwa untuk di tingkat sarjana itu masih dalam apa ya, ada unsur thinkingnya, ada unsur berpikirnya, ya, thinker ya, berpikir, tapi lebih banyak kepada pelaksana gitu. Tapi kalau sudah jadi master, you are to be a thinker. Jadi Anda sudah menjadi pemikir, lebih banyak pemikirannya. Nanti pelaksanaannya mungkin, teknis pelaksanaannya mungkin menjadi lebih rendah. Tapi kalau doktor, pemikir tetapi sudah kepada tingkat filosofi yang lebih tinggi begitu. Ada pelaksanaannya, unsur pelaksanaan, tapi juga sudah sangat rendah. Nah, oleh karena Anda sebagai seorang calon master, sebagai seorang calon pemikir, maka harus tahu dengan jelas jenis-jenis penelitian terkait dengan metode penelitian ini. Kenapa demikian? Oleh karena dengan mengetahui jenis-jenis penelitian, begitu teman-teman atau anak-anak S1 begitu membicarakan tentang apa yang diteliti, Anda harus paham. Anda akan menjadi paham, oh ternyata penelitiannya dia itu penelitian dasar, penelitiannya dia penelitian terapan, penelitian survei, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan itu, maka saya mencoba untuk memberikan penjelasan melalui kuliah ini, bahwa dari berbagai jenis-jenis penelitian itu, ada yang disebut dengan penelitian berdasarkan tujuannya. Ingat, berdasarkan tujuannya. Nah, ketika Anda menulis skripsi di tingkat S1, sudah ada tujuan di situ. Apa tujuan penelitian Anda? Nah, disitulah sebetulnya akan ketahuan apakah itu penelitian dasar atau terapan. Ya.
penelitian dasar itu adalah basic research, yang artinya kalau penelitian dasar itu menemukan teori baru, menemukan suatu pengetahuan baru, tapi intinya dia tidak bisa memecahkan masalah praktis, ya. Hanya hasilnya itu digunakan untuk mengembangkan sebuah keilmuan. Tidak bisa digunakan hasilnya itu untuk memecahkan masalah praktis, ya. Sebagai contoh, misalnya di bidang pertanian, yang dimaksud dengan penelitian dasar ini misalnya adalah eh, uji uji mekanisme penggunaan hormon tertentu terhadap